Halo guys, David di sini dan ini adalah Realme C15. Yep, bulan baru, HP baru lagi dari Realme. Kemarin masih fresh banget diingatan kalau mereka barusan ngeluncurin C11. Kali ini udah ada C15. Wadaw. Pas saya tanya orang Realme soal arti C15, kenapa namanya kayak gitu, mereka bilang nggak ada arti tertentu sih, cuma jadi identitas saja buat HP yang punya baterai 6000 mAh dan langsung dilengkapin juga sama charger 18 watt. Yap, jualan utama dari Realme C15 ini ada di baterainya yang jumbo banget, 6000 mAh, saudara-saudara, dengan harga 1.999.000. Buat versi paling basicnya, yang RAM 3GB dan internal 64GB. Otomatis dengan harga kayak gitu, Realme C15 ini jadi HP dengan baterai 6000 mAh yang paling murah di Indonesia. Yang kita bahas kali ini RAM-nya 4GB, internal 64GB ya, harganya 2,299 juta. Yep, 4GB. Dan ada satu lagi varian paling tinggi, RAM 4GB, internal 128GB, harganya 2,499 juta. Dengan kapasitas tinggi tuh nggak heran kalau daya tahan baterai Realme C15 ini badak banget. Pas saya pakai buat main game PUBG Mobile selama satu game sekitar 25 menit, baterainya cuma ngurang 5% aja. Kalau di total berarti 25 menit kali 20 itu 500 menit. Artinya HP ini bisa dipakai main PUBG M sekitar 8 jam non-stop. Tapi jangan main game non-stop selama itu ya, nggak sehat banget. Sama buat main game Mobile Legends juga, walaupun dia awet banget, main 20 menit cuma ngurang 5%. Jangan non-stop juga mainnya, 2 kali main istirahat sekali lah, minum gitu atau berdiri jalan-jalan dikit. Terus pas saya pakai buat Google Maps, aplikasi yang nyedot baterai banget, setengah jam dia ngurangnya 3% doang. Ini luar biasa banget, berarti kalau dipakai jalan 3 jam, palingan ngurangnya kurang lebih 20%. Apalagi ya, sosmed paling. Itu saya pernah main TikTok, YouTube, IG selama 1 jam, kira-kira itu ngurangnya cuma 6%. Ya, saya ada TikTok kalau misalnya mau cek. Sana aja. Dengan daya tahan kayak gitu, Realme C15 ini bisa banget buat nemenin kita 2 hari full. Kalau kita pakainya 3-4 jam doang ya pakai HP. Cuma kayaknya sekarang lebih masuk akal kalau kita itu pakai HP-nya 7-8 jam ya, nggak bisa lepas soalnya. Kalau gitu minimal dia bisa nemenin kita selama 1 hari tanpa harus bawa powerbank atau charger lah. Dan ngomong-ngomong soal charger, buat kecepatan ngecasnya sendiri ini nggak terlalu kenceng. Walaupun dia udah pakai charger 18 watt, sejam dicas baterainya keisi 32%, 2 jam dia 67%, dan buat penuh dia butuh waktu 3 jam. Nggak terlalu heran lah kalau ingat sama kapasitas baterainya yang gede banget. Jadi mendingan nih HP dicas pas kita mau tidur aja, biar 3 jamnya itu nggak terlalu kerasa. Realme memang pantes lah bangga-banggain baterai dari HP ini, soalnya kebukti awet. Rekomen buat Anda yang nyari HP dengan baterai segede mungkin dengan harga semurah mungkin. Cuma sebelum Anda beli, Anda harus tahu dulu ya, kalau HP dengan baterai gede itu pasti punya bodi yang bongsor juga, termasuk Realme C15. Malahan itu kesan pertama yang saya dapetin pas nyobain nih HP. Bodinya tebel dan lumayan berat, sekitar 200 gram lebih dikit lah. Tapi kayaknya nggak jadi masalah ya, karena HP zaman sekarang juga baterainya yang nggak sampai 6000 mAh pun berat-berat, 200 gram lebih juga. Kayak iPhone 11 Pro Max itu beratnya bisa sampai 220 gram lebih. Tapi apakah ada yang ngeluh? Enggak sih, adanya malah happy. Oh iya, ngomong-ngomong soal body, desain dari Realme C15 ini lumayan beda dari HP lain ya. Buat varian warnanya sendiri, dia punya 2. Ada yang Seagull Grey dan Marine Blue. Di belakangnya ini pakai polikarbonat dengan tekstur garis-garis tipis yang dipecah jadi 3 area. Dan di 3 area itu kemiringan garisnya beda-beda. Ini lumayan unik. Di belakangnya ini kita juga bisa nemuin fingerprint sensor yang kecepatannya kenceng dan modul quad kamera yang nanti bakal kita lihat kualitasnya. Saya pengen ingetin Realme dulu, kalau sekarang itu udah tahun 2020 loh. Tahun dimana HP entry level itu udah pakai port USB Type-C. Mungkin mereka lupa ya, makanya harus saya ingetin. Soalnya HP ini masih pakai tipe port micro B atau micro USB. Kalau soal resolusi layarnya yang masih SD+, belum Full HD+, mungkin itu keputusan setelah mikirnya lumayan panjang. Realme C15 ini mau jadi HP yang kuatnya merata atau kuat banget di baterai? Jawabannya udah jelas, kuat banget di baterai. Karena dengan ukuran layar 6,5 inci dan resolusi SD+,
Layar di Realme C15 nggak bisa dibilang tajam-tajam banget, cuma cukup aja. Tapi positifnya layar HP ini juga jadi lebih hemat baterai selama dia dihidupin, soalnya bebannya lebih enteng gitu. Cuma perlu nampilin 1,1 juta piksel aja, dibandingin kalau dengan Full HD Plus itu bisa sampai 2,5 juta piksel bebannya. Ibarat mobil lah, kalau misalnya penumpangnya banyak, bahan bakar yang disedot juga bakal lebih banyak karena butuh tenaga yang lebih biar bisa gerak. Perumpamaan mobil tadi juga ada hubungannya sama prosesor ya, karena resolusi layarnya HP ini kecil, bebannya juga otomatis jadi lebih dikit juga. Kerja prosesor juga otomatis jadi lebih enteng, dia jalannya bisa lebih ngebut. Kayak pas saya main PUBG M, walaupun settingan bawaannya mentok di balance medium doang karena mungkin Helio G35-nya nggak optimal ya. Tapi pas saya unlock pakai GFX Tool dan set ke Smooth Extreme, ternyata HP ini sanggup-sanggup aja buat tampilin frame rate yang jauh lebih mulus. Udah level ultra lah, masih ada sedikit frame drop soalnya, belum ekstrim. Pengalaman mainnya jadi jauh lebih nyaman. Kalau misalnya nih HP pakai layar Full HD Plus, mungkin nggak bakal bisa selancar itu. Oh ya, kalau Anda perhatiin gameplay di sini, kelihatan ya kalau Realme C15 ini punya gyroscope juga. Arah tembakannya itu bisa ikutin gerakan HP kita dengan akurat soalnya. Kalau buat main Mobile Legends, dia settingannya bisa di high frame rate dan kualitas grafik high, jadi itu nggak masalah. Yang saya agak aneh pas saya nge-scrolling Twitter, frame rate-nya drop ya. Entah Twitter itu berat di apanya gitu, mungkin obrolannya yang berat. Soalnya buat aplikasi lain kayak IG, YouTube, Chrome, semuanya lancar-lancar aja. Sementara buat kameranya, Realme C15 pakai sistem quad kamera, 4 kamera, yang isinya kamera utama 13 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan 2 kamera yang buat saya cuma buat ngeramein doang. Cuma penggembira aja lah, 2 megapiksel lensa black and white, sama 2 megapiksel lensa retro. Saya bilang buat ramein doang karena lensa retro itu sebenarnya cuma lensa biasa yang digabungin sama software filter biar bisa hasilin foto jadul ala-ala gini. Nggak terlalu lah, nggak usah dipikirin banget. Mending foto pakai kamera utama terus edit sendiri, soalnya kualitas kamera utamanya udah lumayan bagus, sesuai level harganya yang 2 juta lah. Realme C15 juga punya mode Nightscape yang bisa dipakai biar suasana malam jadi lebih terang. Kalau bulan lalu ada C11, terus sekarang C15, apakah nanti bakal C19 ya? Tapi udah lama juga sih Realme nggak bikin HP yang 3-4 jutaan atau yang enggak sih, Narzo. Realme banyak sih HP-nya. Entahlah ini bulan depan bakal ada lagi atau enggak. Entah pilihan banyak bagus atau enggak ya. Kesimpulannya, Realme C15, HP yang benar-benar kuat di bagian baterai. Sampai Realme nggak ambil pusing soal tagline-nya. 6000 mAh with 18 watt quick charge. Udah, nggak ada kata-kata indah lain. Kita cukup tahu itu aja, dan memang daya tahannya kebukti dari pengalaman saya pakai. Buat 95% orang, nih HP nggak bakal bikin kita pusing lah. Mau mikirin charger, powerbank, nggak perlu, tinggalin aja di rumah saking awetnya. Di bagian lain juga kualitas HP ini tetap oke, dari main game sampai kameranya itu udah standar 2 juta. Bagian yang buat saya harus diperhatiin sebelum Anda beli Realme C15 ada di layar.
yang resolusinya ada di HD Plus aja. Buat yang senang mandangin gambar-gambar di layar dengan resolusi tajam, atau nonton video lama-lama, atau sering baca tulisan juga, layarnya HP kurang manjain mata. Udah dikorbanin demi bisa dapetin performa sama daya tahan baterai yang lebih kuat. Realme C15 memang fokus banget ke baterai. Demikian review gadgetin buat Realme C15. Like kalau nggak suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Lo lebih senang warna mana? Ya sama sih, abu lebih. Tapi ya abu sih.